Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Adi Octavia Simorangkir dengan NIM 1112154. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait evaluasi mingguan proyek manajemen teknologi informasi yaitu Project Risk Management. Jadi, eh, itu adalah bagaimana jalannya suatu proyek, dimulai dari planning, di mana kita mengkomunikasikan bagaimana manajemen plannya dari proyek tersebut, lalu ada executing, bagaimana kita menjalankan proyeknya, dan monitoring and controlling, bagaimana kita bisa memonitor dan juga mengkontrol eh, apa yang sudah kita bangun. Dan ada parameternya dari project start sampai project finish. Selanjutnya, mengapa dibutuhkan manajemen risiko proyek? Karena manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang masa proyek dan untuk kepentingan terbaik dalam memenuhi tujuan proyek. Jadi, manajemen risiko ini sering sekali diabaikan dalam proyek. Tetapi, padahal ini bisa membantu meningkatkan keberhasilan proyek dengan membantu memilih proyek yang baik, menentukan ruang lingkup proyek, dan mengembangkan pikiran yang realistis. Jadi berikut ada survei dari eh, keuntungan software risk management practice, keuntungan dari pelatihan software risk management. Jadi ada untuk anticipate problems, sebanyak 80% responden yang setuju itu bisa memberikan manfaat terhadap antisipasi masalah, dan ada preventive practice. Jadi ketika ada masalah yang secara tiba-tiba kita bisa mengatasinya sebelumnya, dan ada 60% responden yang setuju terhadap ini, dan ada improve ability to negotiate. Jadi kita bisa bernegosiasi terhadap masalah ataupun orang-orang yang bekerja di dalam proyek untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada customer commitments, jadi bisa mempertemukan komitmen dari customer. Jadi kita bisa melihat apa yang diinginkan dari customer. Lalu ada reduce schedule slips, jadi bisa mengurangi eh, eh, jadwal yang mungkin eh, tidak sengaja untuk terskip seperti itu. Lalu ada reduce cost overruns, dan ada yang mengatakan tidak ada manfaatnya. Negatif risk. Definisinya adalah resiko adalah kemungkinan kehilangan atau cedera. Jadi ada risiko negatif yang melibatkan pemahaman masalah potensial yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana mereka dapat menghambat keberhasilan proyek. Manajemen risiko negatif seperti bentuk asuransi, ini adalah salah satu contoh dari investasi. Tetapi risiko itu bisa juga positif, yaitu risiko yang mengakibatkan terjadinya hal-hal baik, terkadang disebut sebagai peluang. Lalu definisi umum dari risiko proyek adalah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif pada pemenuhan tujuan proyek. Jadi ada positifnya dan bisa jadi juga negatif. Tujuan dari manajemen risiko proyek adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sekaligus memaksimalkan potensi risiko positif. Jadi pada proses manajemen risiko, pertama ada planning risk management, yang kedua ada identifying risk, dan ada performing qualitative risk analysis. Dan ada performing quantitative risk analysis, dan ada planning risk responses. Lalu ada controlling risk, implementing risk responses, and monitoring risk. Yang pertama ada planning risk management. Jadi, keluaran utama dari proses ini adalah rencana manajemen resiko. Rencana yang mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek. Jadi tim proyek harus meninjau proyek dokumen dan memenuhi pendekatan organisasi dan sponsor terhadap risiko. Tingkat kedetailan akan bervariasi dengan kebutuhan proyek. Ini adalah berikut ada topik untuk risk management plan, dimulai dari metodologi, adalah bagaimana risk management tersebut akan tampil dalam proyek kita, dan apa alat dan data source yang bisa kita gunakan atau yang dapat kita gunakan dalam mengatasi risiko tersebut.
Lalu ada roles and responsibilities. Orang mana ya, orang siapa yang bisa mengimplementasikan secara spesifik tugas dan juga eh, hal-hal yang berhubungan dengan risk management. Lalu ada budget and schedule, ada risk categories, risk probability and impact, device stakeholders tolerance, dan ada tracking and risk documentation. Lalu ada rencana cadangan dan kegagalan dan dana cadangan. Jadi rencana cadangan itu adalah tindakan yang harus ditentukan sebelumnya yang akan diambil oleh tim proyek jika terjadi peristiwa risiko yang teridentifikasi. Rencana kegagalan atau kemunduran dikembangkan untuk risiko yang berdampak tinggi pada pemenuhan tujuan proyek dan diberlakukan jika upaya untuk mengurangi risiko tidak efektif. Dana cadangan adalah ketentuan yang dipegang oleh sponsor proyek atau organisasi untuk mengurangi risiko pembengkakan biaya atau jatuh ke tingkat yang dapat diterima. Cadangan manajemen adalah dana yang disimpan untuk risiko yang tidak diketahui yang bukan bagian dari baseline biaya, tapi adalah bagian dari anggaran dan persyaratan penelitian. Jadi ketika ada satu risiko yang tiba-tiba terjadi dan kita sebelumnya sudah memiliki dana cadangan, sementara risiko tersebut ternyata berpengaruh terhadap biaya pengembangan proyek, kita masih memiliki dana cadangan yang bisa kita aplikasikan. Lalu ada kategorisasi risiko. Yang pertama ada market risk, bagaimana yang terjadi dalam pasar aplikasi yang kita bangun. Ada financial risk, bagaimana hubungannya dengan budget dan teknologi risk. Apa teknologi yang kita gunakan dalam mengatasi risiko tersebut. Kita ada people risk, dampaknya terhadap orang-orang yang bekerja. Lalu ada structure atau process risk. Risk breakdown structure. Ini adalah hierarki risiko untuk sebuah proyek. Ini seperti WBS, tapi digunakan untuk identifikasi kategori risiko. Jadi kita bisa uh, memetakan bagaimana risiko-risikonya. Misalnya dari sisi bisnis, akan ada risiko dari kompetitor, supplier, dan cash flow. Bisa jadi ada kompetitor yang berusaha untuk menyaingi desain dari proyek kita. Lalu ada teknikal, berupa hardware, software, dan network. Jadi, secara teknikal, mungkin saja apa yang kita gunakan seperti teknologi dari komputer kita dalam membangun aplikasi mungkin tidak sesuai, sehingga dapat menghalangi jalannya proyek. Lalu ada organizational, yaitu executive support, user support, dan team support. Secara organizational, yang kita butuhkan itu adalah support. Jadi ketika semua anggota memberikan dukungan terhadap pengembangan proyek melalui apa yang mereka kerjakan dengan baik, maka proyek akan bisa berjalan dengan baik. Lalu ada project management, yaitu berupa estimates, communication, dan resources. Terus berikut ada potential negative risk condition, yaitu ada integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan stakeholders. Untuk mengidentifikasi masalah adalah proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau menyebabkan proyek tertentu. Ruangan lain adalah kemungkinan penemuan lanjutan. Alat dan teknik identifikasi risiko meliputi brainstorming, medical technique, interviewing, dan SWOT analysis. Kita mulai dari brainstorming. Brainstorming adalah bagaimana kita dan kelompok berusaha untuk menghasilkan ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan ide secara spontan dan tanpa penilaian. Di sini, fasilitator harus berpengalaman dalam menjalankan sesi brainstorming karena kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu sering menggunakan atau menggunakan brainstorming. Lalu ada literatur psikologi untuk menunjukkan bahwa individu menghasilkan lebih banyak ide dengan berpikir sendiri daripada yang mereka lakukan melalui brainstorming dalam kelompok kecil atau tetap muka. Lalu ada efek kelompok seringkali menghambat pembentukan ide. Jadi saat brainstorming masih ada kemungkinan orang-orang tidak berani untuk speak up, untuk menyatakan apa yang dia pikirkan atau yang dia ingin berikan sebagai masukan dari pengembangan proyek. Lalu ada delta teknik. Delta teknik ini adalah digunakan untuk mendapatkan konsensus di antara panel ahli yang membuat prediksi tentang perkembangan di masa depan.
memberikan masukan independen dan kemudian tentang acara mendatang, lalu menggunakan putaran pertanyaan dan tanggapan tertulis yang berulang dan menghindari efek bias yang bisa terjadi dalam metode lisan seperti brainstorming. Jadi ketika mungkin Delphi teknik sini sangat cocok untuk dijalankan ketika kita merasa suatu proyek ini membutuhkan saran ataupun masukan dari orang lain. Tetapi kita merasa orang lain mungkin tidak akan memberikan masukan itu secara gamblang, tidak berani untuk menyatakan secara langsung, jadi bisa dinyatakan secara anonim melalui Delphi Techniques. Lalu ada interview, di mana ada wawancara sebagai teknik pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi dalam diskusi, tatap muka, telepon, email, atau pesan instan. Mewawancarai orang-orang dengan pengalaman proyek seru, merupakan alat yang penting untuk mengidentifikasi potensi risiko. Lalu ada SWOT analysis, yaitu strength. Apa itu kekuatan dari proyek kita? Hmm. Misalnya, what resources can we deploy? Apa research yang bisa kita bangun? Dan apa keuntungannya? Dan apa yang berjalan dengan baik? Lalu ada weaknesses, but not so good. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak terlalu baik atau mungkin keburukan. Jadi apa yang gagal untuk kita lakukan? Lalu apa yang mungkin menjadi struggle bagi kita dalam menjalankan proyek ini? Dan um, bagaimana kita menjalankan, mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ada opportunities, yaitu kemungkinan. Lalu ada threats, yaitu uh, adalah bagaimana kita um, um, mem- bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan threats atau tantangan yang terjadi seperti itu. Dan bagaimana itu bisa menjadi ya, siapa yang siapa yang bisa menjalankan challenge tersebut. Ada daftar risiko. Jadi keluaran dari identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi dan informasi lain yang diperlukan untuk mulai membuat daftar risiko. Daftar risiko adalah dokumen yang berisi hasil dari berbagai proses manajemen risiko dan sering ditampilkan dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Alat untuk mendokumentasikan peristiwa risiko, potensial, dan informasi terkait. Peristiwa risiko mengacu pada peristiwa spesifik dan tidak pasti yang mungkin terjadi yang merugikan atau meningkatkan proyek. List register contents. Yaitu yang pertama adalah an identification number for each risk event. Ada event for each risk event, the name of each risk event, a description of each risk event, the category under which each risk event falls, then the root cause of each risk. Ada risk register contents, lalu trigger for each risk. Jadi bagaimana trigger yang menjadi indikator atau gejala dari suatu eh, risiko yang mungkin akan terjadi. Lalu ada bagaimana potensial respon dari masing-masing risiko dan ada juga risk owner or person yang orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah risiko tersebut. Lalu ada probability dan juga dampak dari masalah tersebut dengan status dari risiko tersebut. Ini performing qualitative risk analysis. Jadi ada bagaimana kita menilai kemungkinan dan dampak risiko yang teridentifikasi untuk menentukan besaran dan prioritasnya. Alat dan tekniknya yaitu berupa probability, lalu ada top-down risk item tracking, dan expert judgment. Probability atau impact matrix adalah mencantumkan probabilitas risiko yang terjadi di satu sisi matriks atau sumbu pada bagian dan dampak risiko yang terjadi di sisi lain. Buat daftar risiko dan kemudian beri label masing-masing sebagai tinggi, sedang, dan rendah dalam hal kemungkinan terjadinya dan dampaknya jika itu benar-benar terjadi. Seperti ini. Kita bisa katakan ini adalah um, kemungkinan terjadinya tinggi, kemungkinan terjadinya sangat rendah, tapi tapi mas impact-nya itu sangat tinggi.
very high. So, selanjutnya misalnya ada risiko ke-9. Probability-nya mungkin akan medium, tapi impact-nya sangat tinggi. Dan untuk yang 1 dan 4, probability dan impact-nya sama-sama tinggi. Ini contoh pemetaannya. Lalu top countries item tracking. Ini adalah alat analisis risiko kualitatif yang membantu mengidentifikasi risiko dan menjaga kesadaran akan risiko selama masa proyek. Seperti ini. Jadi ada eh, ranking terjadinya pada bulan ini dan bagaimana pada bulan sebelumnya. Lalu ada eh, number of months in top 10 dan ada solusi dari risiko tersebut. Data pantauan adalah daftar risiko yang memiliki prioritas rendah, tetapi masih teridentifikasi sebagai risiko potensial. Jadi dia itu prioritasnya rendah atau dampaknya kecil, tapi risikonya masih memiliki potensial untuk terjadi. Analisis kualitatif juga dapat mengidentifikasi risiko yang harus dievaluasi secara kuantitatif. Performing quantitative risk analysis. Kita seringkali mengikuti analisis risiko kualitatif, tetapi keduanya dapat dilakukan bersama-sama. Proyek besar dan kompleks yang melibatkan teknologi metalik seringkali membutuhkan analisis risiko kuantitatif yang ekstensif. Tekniknya berupa decision tree analysis, simulation, dan sensitive analysis. Decision tree and expected monetary value. Ini adalah pohon keputusan, ini analisis diagram yang digunakan untuk membantu memilih tindakan terbaik dalam situasi di mana hasil di masa depannya tidak tahu. Ini adalah contohnya. Misalnya kita memiliki pilihan di project A dan project B. Lalu kita melihat potensi terjadinya risiko akan ada terbagi menjadi beberapa. Misalnya pada project A, potensi risiko yang pertama ada bernilai 20, lalu ada yang kedua yaitu bernilai 80. Sedangkan untuk project 2 ada 3 kemungkinan risiko. Yang pertama bernilai 20, yang kedua bernilai 10, dan yang ketiga bernilai 70. Lalu kita mungkin akan melakukan kemungkinan waktu, tapi kan dikatakan bahwa eh, gimana hasil di masa depan tidak pasti. Jadi kita belum tahu kapan kapan waktunya akan terjadi. Jadi sebagai perhitungan outcome-nya adalah sebagai bentuk dan ini adalah EMP-nya. Jadi bisa jadi plus, bisa jadi minus. Simulation. Simulation digunakan untuk eh, menggunakan representasi atau model dari suatu sistem untuk menganalisis perilaku kinerja yang diharapkan dari sistem. Analisis Monte Carlo menyimulasikan hasil model berkali-kali untuk membentukkan distribusi statistik dari hasil yang dihitung. Ini adalah step dari Monte Carlo analisis. Tentukan nilai rentang untuk variabel yang sedang dipertimbangkan, lalu tentukan distribusi probabilitas setiap variabel. Untuk setiap variabel, pilih nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas, jalankan analisis deterministik, atau satu analisis melalui model. Lalu ulangi langkah 3 dan 4 berkali-kali untuk mendapatkan distribusi probabilitas dari hasil model. Tentunya adalah sebagai berikut yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Lalu di sensitive analysis, yaitu teknik yang digunakan untuk menunjukkan efek mengubah satu atau lebih variabel pada suatu hasil. Seperti ini. Ada planning risk response, yaitu setelah kita mengidentifikasi dan mengukur risiko, kita harus memutuskan bagaimana untuk menanggapinya. Jadi ada 4 strategi respons. Yang pertama ada untuk menghindari, untuk menerima, untuk memindahkan, dan ada untuk kurangi atau menginginkan. Yang pertama, uh, di sini ada general risk mitigation strategies to cut cost and reduce risk. Lalu ini ada respon strategis for positive risk. Ada memanfaatkan, membagikan, meningkatkan, dan juga manajemen. Jadi kita berusaha untuk menjadikan risiko itu sebagai dampak positif. Lalu ada residual and secondary risk. Dia adalah potensi sekunder yang tersisa setelah semua strategi respon diterapkan.
Akibatnya, eh, akibat langsung dari penerapan respon resiko. Harus kontrol diri, bagaimana kita berusaha untuk mengontrol apa yang resiko-resiko yang sedang terjadi, sehingga kita bisa mengurangi dampak dari resiko tersebut. Keluar utama dari pengendalian risiko adalah informasi prestasi kerja, perubahan permintaan, dan pembaruan pada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan aset harus organisasi. Using software to assist in project risk management. Ya, alat yang bisa kita gunakan bisa juga dalam bentuk Word atau Excel. Lalu yang lebih canggih ada alat simulasi untuk hardware untuk membantu dengan menganalisis risiko proyek. Results of good project risk management. Eh, Tidak seperti manajemen krisis, manajemen risiko proyek yang baik seringkali lebih dari perhatian. Proyek yang dijalankan ini baik tampaknya hampir sampai usaha tapi banyak pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan proyek yang baik. Jadi manajemen proyek harus berusaha membuat pekerjaan mereka terlihat mudah untuk mencerminkan hasil proyek yang dijalankan itu dengan baik. Sebagai ringkasan, berikut adalah proses utama meliputi planning risk management, identifying risk, performing qualitative risk analysis, performing quantitative risk analysis, planning risk exposure, dan controlling risk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.